Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Tajudin. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial React Native dengan Expo, yang dimana ternyata ada sedikit perbedaan ya. Ya nggak banyak banget sih, sisanya mungkin kamu bakal boleh mengikuti tutorial React Native yang sebelumnya gitu ya. Nah di sini saya akan melanjutkan aja sampai ke sesi React Navigation aja ya. Dan setelah itu, insya Allah kamu boleh mengikuti tutorial yang sebelumnya gitu. Takutnya ada yang bingung ya, ini kan ininya nggak ada, itunya nggak ada gitu. Jadi saya akan jelaskan di tutorial khusus React Native ini dengan Expo gitu ya. Oke, kita akan nyalain dulu. Kita ke terminal, kita nyalakan dulu Metro servernya. Dan di sini saya menggunakan emulator Android aja dulu ya. Dan ini di dalamnya udah ada Google Play-nya. Karena sebelumnya saya sudah menggunakan wireless display untuk memunculkan layar di smartphone saya ke PC, ternyata agak susah gitu. Jadi biar mudah saya menggunakan emulator Android aja. Silakan mendownload Expo ya, Expo Go namanya, dan diinstal juga, lalu buka aplikasi Expo-nya di smartphone kalian. Dan kalau sudah dibuka, jangan lupa untuk dinyalakan juga Metro servernya. Ini khusus React Native Expo ya. Kalau misalnya kamu mengikuti React Native yang sebelumnya, nggak usah diikuti gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu yang ingin belajar React Native tanpa Android Studio, itu bisa banget dengan tutorial ini gitu. Sisanya boleh mengikuti tutorial yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, di sini karena sudah dinyalakan ya, langsung aja. Di sini kamu boleh di scan QR code-nya di sini ya. Tapi berhubung karena saya di emulator Android, jadi saya masukkan URL-nya aja gitu ya. Ini 192.168, oke. Tinggal dikoneksikan aja. Jadi silakan kamu buka aja project dan juga expo-nya, lalu kamu koneksikan melalui QR code ya. Lebih gampang di QR code-nya aja sih itu, karena kalau URL takutnya sama dengan misalnya kamu buat project yang lain gitu ya, takutnya bentrok gitu ya, jadi error. Oke, di sini saya sudah jalankan React Native Expo-nya. Lalu berikutnya, nah di project sebelumnya itu kan kita ada indeksnya ya, index.js ya, yang tanpa Expo itu ya. Nah, sedangkan di project tersebut itu kita harus memindahkan app.js-nya ke dalam source kita ini gitu ya. Jadi source-nya itu isinya apa aja. Kita sambil atomic design aja ya. Di sini ada asset. Lalu kita masukkan pages atau halaman. Kemudian kita butuhkan namanya component. Lalu kita butuhkan lagi namanya router ya. Dan mungkin segini dulu kali ya. Nanti kalau misalnya ada yang lain kita tambahkan gitu ya. Dan di dalam aset kita masukkan folder icon dan juga folder namanya image ya. Nah, di masing-masing folder ini kamu masukkan index. Lalu di iconnya itu index.js juga. Oke, kalau sudah di icon kita buat juga di index ya. Di image maksudnya. Dan kita masukkan juga semua index di masing-masing folder. Di folder page. Di router juga. Oke, semua kita sudah masukkan. Lalu sekali lagi saya ingatkan, kamu harus menginstal namanya ES7 Plus ya.
Nah ini, kamu install aja dulu ya. Biar codingan kita lebih cepat itu ya. Kita masukkan icon namanya nih. Dan di sini, oh maaf, ini nggak usah. Untuk icon nggak usah. Dikosongin dulu aja. Image juga, aset kita buat export all from icon dan juga image. Oke. Nah untuk page-nya ini nanti dulu aja ya. Oke, berikutnya, nah kita pindahkan app.js-nya ke dalam source kita. Nah, ini langsung muncul error ya. Nah, untuk Expo ini, karena kita nggak ada JS-nya, ya, kalau misalnya kamu lihat di package JSON-nya, nah indeksnya itu di dalam app entry Expo-nya, gitu ya. Jadi kamu ke node module, kamu scroll ke bawah, kamu cari Expo. Nah ini, nah di sini nih, ya, Android React Native yang aslinya ada di dalam Expo ini. Lalu kamu buka app entry JS. Nah, berhubung kita pindahkan ke dalam source-nya, jadi kita tambahkan src aja gitu ya. Lalu kita save. Nah, di sini sudah langsung berjalan gitu ya. Oke, Atomic Design sudah kita lakukan, dan selanjutnya kita akan menginstal yang namanya React Navigation. Oke, selanjutnya kita akan menginstal React Navigation. Kamu boleh buka reactnavigation.org dan ke read dokumennya. Dan di sini kamu scroll ke installation ya. Di sini kamu copy aja. Lalu kita kembali ke codingan kita. Oke. Lalu saya tambahkan terminal lagi. Kamu boleh menggunakan CMD ya. Kemudian kita install dulu. Saya akan mempercepat. Oke, di sini sudah berhasil diinstal. Lalu kita install namanya dependensinya. Karena kita menggunakan Expo, kita pilih yang Expo-nya ya. npx expo. Jangan yang di bawah, ini kan untuk React Native aslinya gitu ya. Nah, ini kita menggunakan Expo, kita install yang versi Expo-nya. Kita install dulu. Oke, kalau sudah berhasil diinstal, berikutnya kita scrolling dulu. Nah, ini saya menggunakan versi 6 ya. Kita scroll. Nah, kemudian di sini kita import dulu. Tapi sebelum kita import, saya akan membuat halaman splash screen ya. Splash screen. Lalu home. Ya, di dalam ini kita masukkan index.js ya. Di home-nya juga kita ini kan ya. Dan di sini berikutnya kita masukkan namanya splash screen. Kemudian ini masukkan home namanya. Kita save. Lalu di splash screen, nah di index di page-nya itu kita apa yang namanya import. Kita import splash screen from splash screen ya. Lalu kita export splash screen. Oke, sudah diekspor. Lalu kita kembali di ini app entry-nya dan juga package JSON-nya kita close aja dulu ya. Lalu kita kopikan ini navigation containernya di dalam app.js kita. Oke, kalau sudah kita masukkan ini.
navigation containernya. Oke, ini ada error ya. Oke, dan di sini sudah berhasil ya. Ternyata saya harus atau kamu keluarkan aplikasi Expo-nya, lalu masuk lagi ke aplikasi Expo-nya dan jalankan kembali. Dan di sini sudah berhasil ya. Oke, kita kembali lagi di navigation-nya. Kita kopikan ini navigation containernya. Kita masukkan di bagian ini ya. Lalu saya masukkan lagi VA. Oke, saya coba ini sudah berhasil ya. Take navigation containernya sudah berhasil di install. Lalu berikutnya kita akan menginstal namanya Stack Navigator. Nah, di sini kamu boleh install dulu. Kita install dulu. Oke, berikutnya kita akan install namanya Button Tabs. Kita install. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke Stack Navigatornya. Nah, di sini kita akan install dulu yang namanya React Native Gesture Handler-nya untuk moving page ya, gitu ya. Jadi untuk perpindahan halamannya. Kita install dulu. Ini kita install ini yang ada Expo-nya ya. Kalau untuk apa yang namanya ya, tambahan-tambahan kayak library-nya itu menggunakan Expo ya. Tapi kalau untuk installation-nya ini pusatnya itu yang npm installannya aja. Tapi kalau misalnya ada dua pilihan, kamu gunakan yang Expo. Kita kembali ke codingan kita, lalu kita masukkan namanya ini ya, native gesture-nya. Kita masukkan ini untuk ininya nanti dulu ya. Kita masukkan paling bawah, kita simpan. Oke, kalau sudah kita masuk ke bagian filter ya. Kita kopikan ini. Lalu kita masuk start navigator, masuk ke start screen. Kemudian menambahkan nama ya, sini space screen ya. Lalu komponen dan ada SD. Kita masukkan space screen dari page. Kita muter dua. Oke, sudah selesai. Baru kita input di sini. Ini root circles. Nah, di sini error ya. Coba lagi. Emang agak ribet ya. Ya,
masukkan lagi. Oke, sudah berhasil ya untuk moving patch-nya. Ini kayaknya bakal saya cut-cutin saat saya cari problemnya ya. Oke, di sini sudah selesai moving patch-nya, dan kita coba pakai, biar kita masuk ke halaman home-nya ya. Kita pakai use effect namanya. Lalu saya tambahkan seperti ini logo awal. Kita set timeout-nya. Lalu ke logo awal lagi. Nah, di sini navigation. Ingat ya, ini refresh output ini. Ini refresh ke halaman home-nya ya. Lalu di bagian sininya kita beri 2000. Oke, kita coba tes. Sudah. Oh iya, propsnya, propertinya lupa saya masukkan ya. Navigation, dan oke, sudah selesai ya ke moving patch-nya. Dan kita akan sedikit ini navigation containernya saya tambahkan. Coba screen optionnya header show atau header show-nya kita false semua ya. Nah, jadi ini juga ada, sudah semua muncul. Nggak muncul maksudnya gitu ya. Oke, kita sudah berhasil dari ini, walaupun agak panjang nih kayaknya, tapi sebisa mungkin saya akan cut banyak. Oke, kita sudah berhasil atomic design dan juga menginstal React Navigation-nya juga ya, dari React Navigation, lalu Stack Navigation-nya, dan juga Button Tabs Navigation-nya gitu ya. Dan kita juga sudah berhasil moving patch-nya gitu ya. Dan berikutnya untuk Button Tabs itu kamu boleh lihat aja di code tutorial sebelumnya ya. Ini kalau digabungin bakal panjang sebenarnya. Kamu boleh ikuti aja tutorial sebelumnya yang sudah saya buat itu, yaitu namanya tutorial relatif bagian button tabs sampai custom button tabs-nya gitu ya. Dan ini seharusnya insya Allah sama gitu ya. Setelah ini bakal sama kok. Dari struktur foldernya juga sama, atomic design-nya juga sama ya. Dan juga proses codingnya juga bakal sama gitu ya. Insya Allah sama lah semuanya. Oke, mungkin berikutnya saya akan membuat tutorial slicing complete ya. Contohnya mungkin kita akan membuat aplikasi seperti Gojek atau Grab dan lain sebagainya gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Kalau bermanfaat boleh share ke teman-teman kamu biar kita belajar bareng. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau misalnya ada yang error. Insya Allah saya jawab. Sekian dari saya Tajudin, sampai jumpa di video berikutnya.